Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai rawit merah setelah pemetikan yang ketujuh. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, untuk fungisida yang akan saya gunakan ini merupakan fungisida untuk mengatasi antraknosa, namun dengan harga yang sangat murah. Jadi bagi sahabat-sahabat petani semua, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Untuk dalam mengatasi antraknosa seperti yang telah saya bahas dalam video yang sebelumnya, saya menggunakan fungisida Letasaid dengan bahan aktif sulfur dan benzoat. Namun dari segi harga untuk salah satu fungisida tersebut itu lumayan sangat mahal, sahabat-sahabat petani semua. Itu untuk sekitaran 1 kilo itu sekitar 700.000 lebih. Untuk video kali ini saya akan memadukan dua buah unsur yang mungkin hampir sama bahan aktifnya, yaitu sulfur dan benzoat. Namun untuk dari segi harga ini jauh lebih murah, sahabat-sahabat petani semua. Jadi ini lumayan hemat untuk cara mengatasi antraknosa yang lumayan sangat bandel, sahabat-sahabat petani semua. Ini harus secara teliti dan ulet dalam mengatasi penyakit antraknosa. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghemat dari segi biaya penyemprotan. Nah, untuk beberapa bahan yang akan saya gunakan, untuk yang pertama itu saya menggunakan fungisida pemulus dengan bahan aktif belerang ataupun sulfur, sahabat-sahabat petani semua. Nah, itu merupakan salah satu fungisida dan akarisida. Nah, dari fungisida tersebut itu terbilang ampuh dalam mengatasi jamur. Namun selain itu, fungisida yang berbahan aktif belerang ataupun sulfur itu bisa dijadikan sebagai akarisida yang terbilang ampuh untuk membantu untuk mengatasi hama-hama penghisap pada tanaman cabai. Nah, selain dari keunggulan ataupun fungsi dari fungisida pemulus, dari segi harga pun ini sangat relatif murah, sahabat-sahabat petani semua. Itu hanya sekitar 50.000 untuk 1 kilogram. Nah, lalu sebagai penambah yang dari bahan aktif benzoatnya, itu saya menggunakan natrium benzoat, sahabat-sahabat petani semua. Natrium benzoat merupakan salah satu bahan pengawet makanan. Nah, dari natrium benzoat tersebut itu bisa menekan penyebaran jamur. Lalu kenapa saya berinisiatif untuk mencoba dengan menggunakan perpaduan dua fungisida ataupun dua bahan? Ini dikarenakan untuk kesempatan kali ini serangan antraknosa ataupun patek pada tanaman cabai yang saya rawat ini sudah mulai bisa teratasi, hanya ada tinggal sedikit. Jadi saya memberanikan diri untuk melakukan eksperimen. Namun bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi mengalami kendala mengatasi hama
patek ataupun antraknosa itu sebaiknya jangan coba-coba dulu untuk bereksperimen, takutnya salah dalam pengaplikasian. Nah, untuk dosis aplikasi sahabat-sahabat petani semua, dari pemulus dan juga natrium benzoat yang merupakan pengawet makanan yang terbilang ampuh untuk mengatasi ataupun menekan pertumbuhan jamur, itu menggunakan perbandingan 1:1, dan dosisnya itu sekitar 2,5 gram untuk masing-masing fungisida pemulus ataupun natrium benzoat ataupun sebagai pengawet makanannya. Jadi dari untuk dosis, misalkan untuk 1 drum kita menggunakan 500 gram natrium benzoat, lalu fungisida pemulusnya 500 gram. Nah, selain itu saya akan menambahkan juga perkat pestisida ini untuk meningkatkan daya kerja ataupun daya rekat pestisida, karena untuk di cuaca sekarang itu tidak menentu, terkadang cepat hujan ataupun bisa terjadi hujan pada saat penyemprotan. Maka penggunaan perkat pestisida ini sangat penting ditambahkan. Nah, mungkin untuk sahabat-sahabat petani semua, saya sudah memberi tanda di beberapa titik tanaman cabai yang terkena antraknosa, dan nanti kita akan lihat di beberapa hari ke depan reaksinya seperti apa. Nah, namun untuk perpaduan dari natrium benzoat dan fungisida pemulus ini, saya tidak merekomendasikan untuk dicampur dengan insektisida. Jadi ini hanya mengaplikasikan natrium benzoat, sulfur, pemulus, lalu perkat. Hanya itu yang diaplikasikan pada penyemprotan yang sekarang. Nah, sekian untuk video kali ini sahabat-sahabat petani semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi sahabat-sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.